Bayangin kalau tiba-tiba langit Indonesia kedatangan salah satu bomber paling gila milik Rusia. Bukan Sukhoi, bukan Rafale, tapi Tu-160, bomber raksasa yang dijuluki White Swan. Pesawat ini punya ukuran jumbo, bisa terbang supersonik, dan dirancang untuk misi jarak jauh. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah Tu-160 Rusia akhirnya mendarat di Indonesia? Atau ada fakta mengejutkan yang selama ini belum banyak diketahui? Simak sampai akhir karena kita bakal bedah semuanya. Tu-160 bukan pesawat biasa. Ini adalah bomber strategis yang dirancang Uni Soviet dan kini menjadi salah satu aset penting Rusia. Bentuknya langsung gampang dikenali karena memiliki sayap sapuan variabel. Saat terbang, konfigurasi sayapnya bisa berubah menyesuaikan kebutuhan penerbangan. Ukurannya juga benar-benar monster dibandingkan jet tempur pada umumnya. Yang bikin Tu-160 makin bikin merinding adalah kemampuannya. Pesawat ini dirancang untuk membawa muatan dalam misi jarak jauh dan mampu mencapai kecepatan supersonik. Jadi walaupun ukurannya sangat besar, jangan bayangkan pesawat ini seperti pesawat angkut yang lambat. Tu-160 justru dibuat untuk bergerak cepat dan menjangkau wilayah yang sangat jauh. Nah, kalau benar bomber seperti ini sampai muncul di Indonesia, jelas bukan pemandangan biasa. Indonesia berada di lokasi yang sangat strategis di kawasan Indo-Pasifik. Dari Laut Cina Selatan sampai Samudra Hindia, wilayah sekitar Indonesia punya nilai strategis yang luar biasa besar. Karena itu, kedatangan pesawat militer strategis dari negara besar pasti langsung menjadi perhatian. Coba bayangkan jika suatu hari Tu-160 benar-benar datang ke Indonesia. Reaksi publik pasti luar biasa. Pesawat sebesar ini saja sudah menjadi tontonan langka. Apalagi kalau sampai terlihat berada di sebuah pangkalan udara Indonesia. Media nasional dan internasional kemungkinan besar akan langsung membahasnya. Hal menarik lainnya adalah kemampuan Tu-160 sendiri. Pesawat ini terkenal karena mampu membawa persenjataan jarak jauh dan menjalankan misi strategis. Karena itu, keberadaannya mempunyai nilai yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar pesawat tempur biasa. Kehadiran satu Tu-160 saja bisa membawa pesan strategis yang cukup kuat. Dan kalau sampai benar-benar mendarat di Indonesia, masalah berikutnya adalah fasilitas Tu-160 bukan pesawat kecil yang bisa mendarat sembarangan. Ukuran, berat, kebutuhan operasional, hingga dukungan teknis semuanya harus diperhitungkan. Jadi, klaim tentang lokasi pendaratannya juga perlu diperiksa secara serius. Inilah yang membuat isu Tu-160 di Indonesia menjadi menarik. Bukan cuma soal pesawatnya, tetapi juga tentang posisi Indonesia di tengah persaingan kekuatan besar. Indonesia sendiri memiliki hubungan pertahanan dengan berbagai negara. Jadi setiap aktivitas militer negara besar di wilayah Indonesia pasti memiliki dimensi diplomatik dan strategis. Jadi, apakah Tu-160 baru Rusia benar-benar sudah mendarat di Indonesia? Untuk saat ini, jangan langsung percaya sebelum ada bukti dan konfirmasi resmi. Tetapi satu hal yang pasti, Tu-160 memang merupakan salah satu bomber strategis paling terkenal Rusia. Kalau suatu hari pesawat ini benar-benar muncul di Indonesia, dunia pasti langsung memperhatikannya. Menurut kalian, kalau Tu-160 benar-benar datang ke Indonesia, bakal mendarat di pangkalan udara mana? Tulis pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa subscribe karena pembahasan pertahanan berikutnya bakal lebih bikin penasaran.